Halo guys, nah kali ini saya ada di tempat Bang Jiung JAD yang berada di Cikarang Barat. Nah, salah satu skaper dan guru saya juga ya. Nah, di sini dari Bang Jiung ini sudah mengikuti prestasi sudah sangat banyak maupun lokal dan nasional. Nah, di sini saya mau pertanyaan-pertanyaan dikit ini. Pengalaman dari Bang Jiung mengenal di awal ya aquascape. Awalnya dulu mengenal aquascape di 2016 dan mulai 2016 kita mulai main-main tuh, belajar main air. Pertama awal tuh kita nanam dulu aja deh, misalkan ya kita basicnya emang dari awal tuh senang ke tanaman. Ya. Nah, itu guys. Jadi konsep Bang Jiung ini bukan hanya segi hardscape aja ya yang terkenal juga, tapi segi penempatan tanaman itu sangat oke banget. Nah, mempelajari aquascape dengan filosofinya aquascape itu seni menata tanaman dalam air. Nah, itu kan yang paling penting. Nah, pertama kali mulai di zonasi kontes itu di 2019. 2019? Ya, 2019 itu langsung pertama ngikut event lokal di Cikarang. Nah, udah kayak latber lah biasanya kan dikatakan seperti itu. Latber di area zonasi Cikarang, alhamdulillah dapat peringkat 1 dan lanjut ke event nasional di kelas mature waktu itu. Itu kalau nggak salah di event mana itu? Nusatik 2019. Nah, 2019 guys. Pertama kali. Kalau saya pribadi itu belum kenal aquascape ya, masih hobi bola, naik gunung dan lain-lain ya. Tapi kalau guru Bang Jiung ini senior saya juga, wah ini luar biasa ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Segi dalam hobi ini merintis usaha gimana sih Bang? Oh, dari pasti awal. Dari awalnya kan pasti ada pahit-pahitnya dulu itu ya pasti. Dari awal kan kita berangkatnya tuh dari hobis ya. Berangkat dari hobis ya. Kita seneng lah ibaratnya. Nah, terus pertama kali ngerintis usaha juga di 2019 sebetulnya. 2019 saya merintis usaha di sini di Cikarang Barat. Pertama kali saya berguru untuk di aquascape itu ke Maulana Thea. Oh, Maulana Thea. Ya. Sebelumnya saya pernah lihat juga yang gurunya Bang Jiung ini ya. Maulana Thea ya. Iya, Maulana Thea. Stylenya kayak main batu gitu ya. Betul. Dia tuh punya karakteristik lebih ke stalaktit, mainannya konsep diorama kayak jalanan, gitu kereta, waterfall, udah dah. Pokoknya dia udah itu. Mahir di situ dia udah banyak juga dikenal secara nasionalnya. Nah, makanya saya banyak belajar di dia untuk awal. Nah, di 2019 itu saya mulai ngerintis itu ya emang start dari nol. Dari nol ya? Bukan dari nol, bahkan dari minus. Gitu kan, posisinya bisa dikatakan seperti itu. Cuman konsistensi dari awal nyampe sekarang itu saya nggak pernah putus semangat. Selalu bersemangat untuk memajukan aquascape di Indonesia ini. Dan saya selalu mengenalkan aquascape itu ke orang-orang baru. Nah, dan saya juga emang aktif di kontes tuh untuk mengenalkan aquascape terutama itu. Nah, itu benar karena sejauh ini yang saya kenal main aquascape hobi itu 2021 dan eventnya Bang Jiung ini ikutnya, wah itu pokoknya tiap kali mau di Solo mau di mana ikut terus. Jadi terakhir kemarin di mana Bang? Terakhir kemarin di One Reset, One Champion. Nah, itu terakhir kemarin di One Reset, One Champion. Itu satu panggung juga sama Bang Theo di situ. Itu bareng-bareng di situ. Jadi kita di situ kan kayak di ajang-ajang kontes seperti itu. Kita lebih ke silaturahmi. Itu yang paling penting. Jadi bisa orang kenal juga ya. Nah, itu paling penting banget. Silaturahmi itu ya pertama ya bakal nyambungin rezeki, kedua juga bakal nambah wawasan sama ilmu. Banyak teman juga ya. Betul. Nah, itu. Mungkin di sini saya mau gali sedikit ya. Mungkin bukan hanya cuma satu guru juga ya. Karena saya juga pengen belajar ke Bang Jiung. Mungkin apa cuma satu guru aja Bang Jiung belajar atau gimana? Untuk di sertifikasi kontes, nah saya belajar ke pasti kalau udah kenal semua. Dedi Chili Fever. Nah, itu termasuk guru saya juga. Nah, dia nggak sembarang misalkan
orang mau belajar ke dia benar-benar harus punya niatan yang benar-benar serius. Pasti diajarin ilmunya. Benar. Jadi kalau mau ngikutin kontes itu harus benar-benar persiapan berarti ya. Iya, persiapan yang matang. Terus apa yang mesti dipersiapin, terus untuk targetnya jangan pernah target podium. Nah, kita yang wajib maksimalin apa yang kita punya. Maksudnya settingan yang kita bawa itu maksimalin dengan baik dan apa yang kita maksudnya yang kita bawa itu harus benar-benar maksimal disampaikan di dalam sebuah tank gitu aja. Iya guys. Nah di sini mungkin udah berapa pertanyaan dan sekarang saya mau tanya pertanyaan lagi. Event apa yang bergengsi di selama Bang Jiung berkarir? Mungkin event paling bergengsi itu pasti ya event-event tingkat-tingkat nasional kayak gitu ya. Kayak saya sebutin contohnya misalkan di event-eventnya Nusati 2019 itu bergengsi karena eventnya nasional. Iya. Nah, saya potong. Jurinya dari mana itu kalau Nusantik, Bang? Nusantik kebetulan kalau tahun kemarin itu emang juri lokal. Oh, juri lokal. Juri lokal kebanyakan. Kayak yang ikut itu hampir seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Ada perwakilannya di Nusantik. Nah, terus kayak event bergengsi berikutnya di eventnya Aquair Indonesia, event One Reset, terus event KKP Kementerian di IPB. Wah, nah, itu pialanya gede. Itu gitu masih banyak dan yang saya masih kangenin dan saya belum masuk ke event kontesnya ini AJC Aqua Jaya Challenge itu belum. Wah, sama sih. Kalau saya itu emang masih banyak pelajaran dan banyak juga bertanya-tanya sama senior-senior guru-guru saya karena untuk berprestasi itu nggak semudah apa yang kalian kira. Harus ada butuh proses. Ya, betul. Pertama kali saya turun kontes itu bertemu sama ada Bang Yoga, ada Bang Jiung, ada Bang Denny. Itu saya banyak tanya lah udah tank istilahnya. Nah, termasuk kayak Bang Yoga sendiri ya itu saya berapa kali battle sama dia di event-event ini. Bang Yoga itu dari komunitas Cilengsi ya. Berapa kali battle di event-event gitu. Cuman ya emang kita tuh battle secara sportivitas lah gitu. Sebagai sportif. Nah, itu kita itu berperang di ide. Nah, berperang di ide. Hasil yang menentukan itu ya pertama bisa keberuntungan. Nah, karena apa? Udah jelas kalau misalkan orang-orang terbaik di kontes, peserta-peserta kontes udah pasti orang-orang terbaik semua. Nah, walaupun memang sebagian ada pemula gitu. Tapi kalau secara pemula juga pengen belajar tapi langsung ajang kontes itu banyak sekedar bertanya-tanya enak, bener kan? Kalau bertanya juga ke juri, bertanya sama senior-senior udah berapa lama turun, itu banyak. Dan mereka pun nggak pelit untuk ilmunya. Nah, yang pasti intinya jangan hanya via WA atau komen-komenan. Kalau emang serius, langsung datang ke orangnya. Kita serius pengen belajar, pasti ilmu yang bakalan didapat pun bakalan tersampaikan dengan baik gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama ikut event, lawan terberat selama ikut event banyak sih kalau dibilang. Ya contoh misalkan Cilengsi Skaper punya yoga, terus kayak di Malang sendiri punya RDX, ya kan. Nah terus ya kadang musuh terberatnya juga guru saya sendiri. Kayak kemarin ya. Guru saya sendiri turun konsepnya di kontes. Walaupun ya pernah battle perang juga sama guru sendiri gitu. Tapi ya tetap yang hasilnya itu ya itu kadang dari keberuntungan gitu aja sih sebetulnya. Keberuntungan dan emang konsep yang kita bawa waktu itu misalkan masih udah masuk ke kriterianya juri dan seleranya juri, itu aja sih. Begitu. Jadi
harus kita tahu juga selera juri gitu. Nah, itu Nah, jadi guys. masing-masing juri punya pakemnya sendiri. Kadang itu beda-beda. Nyampe saat ini juga emang masih diperdebatkan seperti itu. Ya menurut saya ya udahlah, wajar-wajar aja, silahkan gitu kan. Tapi yang pasti itu dalam sebuah kontes, berapapun urutan kita dan hasilnya, kita itu harus bisa menerima dan lebih ke introspeksi. Ya, Itu aja jadi, sih. Berpikir, oh ini tank saya itu kenapa nggak naik? Jadi kita Nah. harus belajar nih kesalahan kita, bukan Siap, kelebihan juga ya. betul. Mungkin kalau kita perbaiki tank kita apa yang salah, mungkin ya prestasi kita juga karena Ya. karena berproses itu. Banyak ya kalau untuk di dunia kontes sendiri, banyak trik and tipsnya sebetulnya yang harus banyak yang dipelajari. Dan mempelajarinya itu nggak bisa berdasarkan teori. Nah, tapi jam terbang itu aja sih. Jam terbang kita bakalan mempengaruhi ilmu kita untuk di bidang kontes terutama gitu. Jadi yang masih belum misalkan naik podium nih, nah yang masih belum naik podium itu jangan putus semangat, karena regenerasi itu pasti ada. Dan Ini dia. posisinya tuh juga kadang kita yang biasa naik podium itu bakalan kegeser sama mereka-mereka yang punya konsep bagus, ide ciamik, udah pasti gitu. Oke, Begitu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Coba Bang, kasih rahasia sih atau tips dan trik supaya bisa mempertahankan kayak bisa naik ke podiumnya, bisa stabil gitu. Jadi nggak mencomplang balik iya. gitu ya. Intinya gini, setiap event kontes pasti berbeda-beda dan jurinya pun berbeda-beda. Pertama, mempelajari karakter pakem penilaiannya juri. Pertama itu. Kedua, dari saya dapat ini dari ilmunya itu dari jurinya sendiri, cari konsep yang berbeda. Yang berbeda dari kebanyakan konsep yang bakalan dibawa. Nah, saran saya biasanya, kalau saya sendiri, saya biasa bikin beberapa konsep untuk kontes. Oh jadi, misalnya kontes bulan Nah, biasanya jadi udah siapin 3. Iya, misalkan minimum 2 deh, 2 konsep yang kita misalkan turun satu slot, satu slot, kita turun 1 slot, kita siapin 2 konsep. Tuh, sarannya sebaiknya seperti itu. Mungkin ini ada tips dan trik juga dari guru-guru mungkin ya. Saya nggak tahu. Nah, berikutnya juga yang paling penting itu bukan di hardscaping yang benar-benar detail. Nah, itu bakal untuk menurut saya lebih ke finishing dan eksekusi akhir. Dan planting yang mempengaruhi itu. Jadi pelajaran paling penting itu sebetulnya di plantingnya. Hardscaping bagus sedetail apapun, kalau plantingnya jelek, itu bakalan hancur, nutup itu semua gitu. Jadinya yang paling penting dipelajari itu planting. Nah, dan bahan planting yang harus disiapin. Nah, itu bahan yang udah diproses. Jangan bahan mentah, apalagi tanaman darat dipakai. Itu karena bakalan blunder. Itu bakalan kesan mature-nya tuh nggak dapet. Jadi ya hardscape yang sedetail betul. Dan enak dilihat. Karena kan kebanyakan kontes di zonasi nasional itu kebanyakannya tuh emang live kontes. Iya, bukan yang foto kontes yang mesti jangka panjang kita rawat, enggak. Tapi bahan-bahannya itu yang mesti kita rawat duluan. Itu jadinya kita mempersiapkan tanaman itu jauh-jauh hari. Terus kita cari untuk sesuai konsep kita itu daunnya seperti apa, gradasi warna daunnya seperti apa, itu harus persiapan sama sekali gitu. Mateng banget. Nah, jadi intinya kalau kita udah maksimal dari segi persiapan, penentu hasil akhir ya keberuntungan kita. Oke. Tuh, betul. Apa ya, saya pertanyakan lagi udah semua mungkin. Plan berikutnya? Bukan. Bang Jung ini bergerak udah mungkin kesini udah usaha juga ya. Iya, nah, betul. apa aja yang Bang Jung jual yang di sini? Oh, jadi dari awal saya emang berkonsep di bidang usaha saya ini
emang dispesialisasi untuk aquascape, tapi emang nyediain juga perlengkapan untuk equipment aquascape, alat-alat, mesin segala macam, filtrasi, terus juga jasa setting segala macam. Terus ditambah lagi saya juga emang produksi tank sendiri. Tank akuarium. Tank akuarium. Akuariumnya saya produksi sendiri. Itu produksi akuarium itu kalau toko udah berjalan selama 4 tahun dan produksi akuarium udah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun produksi akuarium dan emang spesifikasinya tuh untuk tank-tank spek aquascape yang mesti rapi. Ya, itu dia. Leman harus rapi terus gosokan juga, gosok halus itu. Nah, yang biasa udah sering pakai produk kita mungkin banyak lah gitu yang udah kenal produk kita. Nah, cuman kan emang metode marketingnya saya nggak terlalu jor-joran untuk nge-follow up di media, tapi yang sekiranya mau order kadang ya bisa langsung japri saya atau lewat toko-toko yang biasa saya supply. Nah, soalnya saya supply produksi saya itu ke area Jabodetabek. Nah, banyak lah toko di area Lenteng, Margonda, daerah Tangerang sekalipun ada gitu. Apa cuma bermisi di tank aja? Apa cuma di akuarium atau ada semacam nggak ada tank tera gitu? Di tank tera, custom segala macam juga ada. Nah, banyak mitra bisnis saya juga yang emang satu hobi dan satu bidang usaha. Nah, ada yang main di tera, saya support itu produksinya untuk di tank teranya sendiri. Terus ada yang main di valudarium gitu. Bahkan sekarang tuh udah masuk ke zonasi, ya kebanyakan ya senior pun sama udah masuknya tuh ke zonasi landscape garden. Landscape, pokoknya landscape area luar udah banyak sekarang yang ngerjain. Bahkan next progress pun saya lagi ada on progress di area Pontianak untuk landscape garden itu kayak aviary kayak gitu. Nah, itu bareng Deddy Chili Pepper ada di sono. Kualitas banget. Gitu. Jadi kebanyakan udah masuk ke zonasi landscape. Nah, selain produksi tank tera, support tank orang-orang tera ya emang kita juga emang masih dalam satu jalur hobi. Ya kita manfaatin dan kita maksimalin di situ gitu juga. Berarti hobinya jalannya Bang Jung ini bukan hanya naik diri sendiri, ternyata dia mengangkat juga skaper-skaper yang di luar sana di banyak. Jadi orang masyarakat sekitar juga bertanggapi ternyata ini bisa gitu jadi sini itu di dalam sebuah betul tim. gitu. Oke. Kita apa lagi yang kita bahas lagi ya di sini? Plan. Nah, plan ke depan untuk Bang Jung. Plan ke depannya saat ini ya untuk saat ini zonasi di kontes-kontes tahun depan lah ini udah mulai event-event nasional, intensitasnya udah mulai diturunin, lebih fokus ke foto kontes internasional. Itu. Nah, foto kontes internasional itu ya untuk kawan-kawan pelajari dulu, sebaiknya pelajari dulu. Misalkan 1 tahun mempelajari dulu, lihat dulu seperti apa penilaiannya. Soalnya kan penilaian live setting sama foto kontes internasional yang juri-jurinya notabene itu di seluruh tersebar di dunia lah ibaratnya gitu. Nah, itu pakem-pakem jurinya beda-beda dan itu harus kita pelajari dulu. Nah, kalau misalkan kita udah ada banyak kesiapan, soalnya equipment itu harus dipersiapkan dengan baik dan konsep juga harus dipersiapkan dengan baik, dan itu konsepnya tuh ya biasanya ya rata-rata kita jangka panjang untuk foto-foto internasional gitu. Tahun depan insya Allah saya udah mulai progres ke foto-foto internasional di ajang-ajang foto kontes internasional, dan intensitas untuk event-event nasional mungkin agak dikurangi. Mungkin ke acara bergengsi aja ya mungkin ke acara-acara besar di internasional gitu. Tapi kalau untuk saat ini kan tahun ini misalkan 2022 saya masih ke daerah Pasuruan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan saya masih penasaran tuh kayak contoh event-event di luar pulau. Kayak contoh misalkan ada event nasional di Pontianak atau di daerah Bang Teo siapa? Di Manado nih misalkan ada event umum. Kalau misalkan saya ada waktu dan saya ada rezeki pasti saya datang ke event itu gitu.
Contoh misalkan di Pangkal Pinang kemarin kita bahas sama siapa? Bang Sansan, itu Rinjani Aquascape. Iya. Biasanya ya teman-teman yang di luar sana jangan berpandang selesai kontes kita langsung bubar, enggak. Kita langsung kumpul apa nih sharing gitu. Ya, kita lebih sharing. Karena setiap scaper semua itu banyak tips dan trik, di situlah kita gali. Ada masanya juga kan gitu. Jadi ini kayak di konsep-konsepnya kontes-kontes sebelumnya itu gayanya lebih ke apa biasanya. Untuk kayak saat ini yang terupdate nih ya, itu banyakan jungle. Jungle. Nah, kayak Bang Theode sendiri kemarin. Nah, itu yang dibawa itu kan kebanyakan jungle gitu. Emang trennya itu lagi ke arah situ kebanyakan. Cuman saran saya sebaiknya kalau lagi tren kayak gitu kita munculin ide-ide baru. Yang baru ya. Yang fresh. Jadi, gitu. Jadi orangnya juga tersendiri tapi enak gitu dilihat seperti itu, guys. Oke. Harapan untuk kedepannya. Untuk kedepannya, kalau untuk harapan untuk kedepannya untuk Aquascape bisa banyak tumbuh hobi-hobi orang-orang baru di bidang hobi ini gitu. Jadi ada generasinya. Dan dan semuanya itu pasti ada regenerasinya gitu. Jadi orang-orang baru ini yang bakalan bisa survive, bisa naikin lagi Aquascape gitu kan. Sebetulnya Aquascape ini sempat naik dan sempat anjlok juga. Dan sekarang itu udah mulai perlahan lagi naik dengan kondisional ya, emang hobisnya itu yang bener-bener hobi di bidang aquascape gitu. Pesan-pesan buat para scaper pemula dan yang lagi bertahan nih. Biasanya kan udah di atas atau udah lagi di bawah, udah anjlok. Pertama gitu, seperti itu. Untuk yang scaper-scaper yang biasa main di kontes nih, ya tetap konsisten, ya pelajari itu dan belajar ke orang yang emang punya punya sertifikasi di bidang kontes itu. Itu pertama. Yang kedua, untuk para pengusaha di bidang aquascape ini, nah kita banyak berimajinasi dan berkolaborasi terutama. Nah, kolaborasi itu penting. Karena apa? Semakin banyak kita berkolaborasi, semakin kebuka pintu rezeki kita. Gitu. Nah, itu bakalan bisa kita survive di bidang itu. Nah, pertama itu. Terus berikutnya untuk scaper-scaper juga yang baru mau. Nah, yang masih malu-malu kucing untuk terjun di dunia kontesnya terutama gitu kan. Coba memberanikan dulu untuk belajar main di mental aja dulu. Itu karena saya juga sendiri banyak ngebangun scaper-scaper baru. Yang saya ajarin, yang saya didik untuk supaya bisa masuk ke zonasi kontes, bisa survive dan kedepannya jadi regenerasi berikutnya gitu. Oke, mungkin scaper-scaper sana kan nggak tahu alamatnya. Coba kalau misalkan mau main ke daerah sini, pas kebetulan emang lewat ke sini, bisa di Google Map ada Jieung Aquascape Design itu. Itu alamatnya di Jalan Gadog nomor 17, Kampung Rawa Banteng, Desa Mekarawangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jadi adanya itu di kalau misalkan Maps itu nggak jauh dari STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat itu. Di situ. Di Cikarang Baratnya. Jangan lupa ya guys. Supaya kalau kalian lewat sini bisa main, bisa mampir. Gitu ya. Soalnya kalau misalkan di di tempat saya sendiri, emang saya ngajarin tuh untuk lebih ke sharing sih. Nah, itu lebih ke sharing karena apa? Main di aquascape nggak bisa kita tahu-tahu bikin gagal. Jadi kita meminimalisirnya gagalnya itu belajar dari pengalaman orang lain itu aja. Begitu. Mungkin ada teman-teman di sana yang jauh yang mau pesan tank atau gimana, nomor telepon atau gimana? Sosial media FB? Sosial media saya di FB ada Jieung Aji. Jieung Aji. Nah, terus di ini juga sama di IG juga Jieung Aji. Itu aktif semua. Bisa dicek nomor WA ada di situ. Kalau enggak bisa di inbox atau di DM di situ. Mau order tank ke area-area pengiriman jauh pun sekarang udah sering melayani itu. Ke area Pontianak, Palembang, terakhir kemarin ke Madiun.
ke Mas Danang. Mas Danang juara hardscaping di Pasuruan kemarin. Gitu. Oke, terima kasih ya. Siap. Next bakalan kita bahas lagi bareng Bang Theo tentang tanknya sendiri yang bakalan kita bahas. Ntar Bang Theo yang bakalan review, bisa kita bareng setting juga. Next bareng Bang Theo. Terima kasih ya Bang, Siap. kesempatan diberikan. Sama-sama. Oke. Yo. Buat pesan terakhir, skateboard di sana maju terus, aquascape Indonesia.